Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 61-64, ruang operasi tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semenit kemudian, dokter yang hadir berkata dengan suara gemetar, "Cepat, periksa tanda-tandamu." "Iya, detak jantung normal, tekanan darah normal." Setelah serangkaian tes, yang hadir kata dokter berantakan. Karena pasien, dia benar-benar hidup kembali. Beberapa menit yang lalu, pasien hampir dinyatakan meninggal dan menyerah pengobatan. Alasan mengapa mereka masih diselamatkan hanya karena beberapa orang penting telah berbicara, dan mereka melakukannya karena mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi sekarang, orang yang sudah mati masih hidup. Terlalu keterlaluan, bukan, men? Di mana laki-laki? Dokter yang merawat tersentak, dan terus melihat ke samping untuk mencari sosok yang dikenalnya. Orang-orang lainnya bereaksi hampir persis sama dengan dokter yang hadir. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa pria seperti dewa tadi telah menghilang. Cepat periksa pemantauannya, dokter yang merawat tidak terlalu peduli. Dia sangat ingin tahu apakah adegan yang baru saja dia alami adalah halusinasinya atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Setelah Li Fugui menyembuhkan orang kepercayaan Gao Yunru, dia meninggalkan rumah sakit, turun ke bawah, dan kembali ke mobil Gao Yunru. "Saudari Gao, aku sudah menyembuhkannya." Li Fugui duduk di kursi penumpang mobil. Gao Yunru mengeluarkan tas dari laci sambil tersenyum, menyerahkannya kepada Li Fugui, dan berkata, "Fugui, kakak Gao hanya bisa memberikan begitu banyak uang sekarang. Jangan merasa jijik, Li Fugui. Saya melihat ada tumpukan uang kertas di dalamnya, dan jumlah uang kertas ini setidaknya lebih dari 100.000. Kakak Gao, ini terlalu berlebihan. Aku akan mengambil apa yang seharusnya." Li Fugui tidak terlalu bodoh. Saat ini, orang yang mengambil uang itu adalah orang yang benar-benar bodoh. Aku mengembalikannya, dan berkata sambil menyeringai, "Kakak Gao, jangan sopan padaku. Aku tidak akan sopan padamu ketika ada yang harus kulakukan di masa depan. Saya pikir Anda tidak biasa. Sekarang sepertinya perasaan saya benar. Anda akan menjadi senjata hebat di masa depan." Mata lembut Gao Yun memancarkan sentuhan emosi. Jika ada yang melihat begitu banyak uang, mereka mungkin harus ragu sejenak, siapa yang bisa menolaknya tanpa bayaran? Tapi Li Fugui menolak bahkan tanpa memikirkannya. Di hati Gao Yunru, rasa terima kasihnya tak terkatakan. "Kakak Gao, apakah kamu ingin berbisnis jamur awan?" Li Fugui tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Gao Yunru bertanya dengan takjub, "Fugui, bukankah jamur awan beracun?" Li Fugui mengangguk tanpa terlalu merendahkan, dan berkata langsung, "Kakak Gao, jamur awan itu beracun? Tapi aku punya resep unik, yang bisa langsung membuat awan jamur toksin di dalamnya dihilangkan, dan setelah dimurnikan, rasanya akan semakin enak." Gao Yunru gelisah sejenak, dan berkata dengan penuh semangat, "Fugui, apakah yang kamu katakan benar atau salah?" Li Fugui bertanya balik, "Kakak Gao, kapan aku berbohong padamu, kamu?" "Fugui, aku benar-benar memilikimu." Di bawah kegembiraan, Gao Yunru langsung memeluk wajah Li Fugui, dan menciumnya dengan keras. Dia juga sudah makan jamur awan sendiri. Rasanya, enaknya, siapapun yang memakannya tidak akan pernah lupa bahwa jika setelah pembukaan kembali King Long Hotel, jamur awan dari langit dan bumi juga dapat dimasukkan dalam cakupan hidangan, maka status Hotel King Long akan dikembalikan ke masa lalu, atau bahkan lebih baik. Bahkan Gao Yunru dapat menghitung prospek bisnis di sini dengan kakinya. Li Fugui sedikit bingung. Apa situasinya? Kak Gao sebenarnya berinisiatif menciumnya. Menatap bibir Sister Gao yang kemerahan dan penuh, Li Fugui merasakan dorongan hati yang melonjak. Dia begitu berani sehingga dia memeluk Gao Yunru dan menciumnya dengan ganas. Pikiran Gao Yunru menjadi kosong. Dia bodoh dan tidak pulih untuk sementara waktu, sampai dia merasa sedikit tercekik, lalu berjuang mati-matian dan mendorong Li Fugui menjauh. "Kakak Gao, ya,
Maafkan aku, Li Fugui kaget, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan dalam keputusasaan, dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Wajah Gao Yunru agak merah, dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, Fugui, kamu tidak boleh seperti itu. Li Fugui berkata dengan canggung. Saudari Gao, aku hanya tidak bisa mengendalikannya. Aku tahu. Gao Yunru tiba-tiba menghela nafas pelan, dan berkata, Saudari Gao tidak menyalahkanmu. Ya, itu karena Saudari Gao tidak cukup baik untukmu. Saudari Gao, dia adalah orang yang tidak menyenangkan. Li Fugui tertegun sejenak, dia dengan cepat berkata, Saudari Gao, jangan bercanda. Tidak bisakah aku berhenti seperti ini di masa depan? Gao Yunru menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, Oke, jangan bicara, Fugui, karena kamu tidak menginginkan uangku. Jadi, aku akan memberimu 10% dari saham kering Qinglong Hotel. Jika kamu tidak menginginkan ini, itu tidak masuk akal. Oke, Nona Gao, jika kamu memberikannya padaku, aku akan menerimanya. Meskipun Li Fugui penasaran dengan masa lalu Gao Yunru, sulit baginya untuk bertanya apakah Gao Yunru tidak membicarakannya. Fugui, apalagi yang perlu kamu lakukan selanjutnya? Ekspresi Gao Yunru telah kembali bermartabat, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan. Nona Gao, Anda dapat melakukan hal berikutnya sendiri, dan sudah larut, saya harus kembali ke desa. Oke, saya akan membawa Anda ke sana. Stasiun, Gao Yunru tidak menahan diri. Merasa menyesal, Li Fugui membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu mendatangi bangsal Liu Xiaolin, adik dari Janda Liu. Janda Liu sedang duduk di depan jendela mengupas jeruk. Ketika dia melihat Li Fugui masuk, dia berdiri dan berkata, Fugui, kamu datang tepat waktu. Aku mengupas jeruk, kamu bisa makan satu. Li, kamu bisa makan satu. Ya, aku mendengar apa yang dikatakan kakakku. Jika bukan karena kamu, kakakku tidak akan tahu betapa sengsara hidupnya. Liu Xiaolin juga sangat antusias, dan Li Fugui telah melakukannya. Bantuan besar, apalagi jeruk, bahkan Li Fugui jika dia meminta saudara perempuannya Janda Liu, dia akan setuju tanpa ragu. Li Fugui mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali dan berkata, Saudari Liu, kita harus kembali. Jika kita tidak kembali, kita tidak akan punya mobil. Xiaolin, aku akan datang dan menemuimu lain kali. Janda Liu berdiri dengan sedikit khawatir, meletakkan jeruk, dan setelah beberapa nasihat, dia turun bersama Li Fugui. Setengah jam kemudian, Gao Yunru mengirim Li Fugui dan Janda Liu ke kendaraan menuju kota. Apa yang tidak dilihat oleh orang-orang ini adalah sebuah mobil mengikuti mereka, tidak cepat atau lambat, dan keberadaan mereka jelas. Setengah jam kemudian, di antara villa-villa di kaki gunung di Kabupaten Qinglong, lokasi terbaik ada di villa di tengah gunung. Setelah menerima laporan dari bawahannya, Gao Tian membanting tang sacai kesayangannya ke tanah. Aku tahu itu pasti ada hubungannya dengan jalang Gao Yunru itu. Wanita ini tidak tahu di mana menemukan pembantu, dan sekarang dia sangat kuat. Rencanaku yang dirancang dengan hati-hati hancur dalam sekejap. Wajah terdistorsi, sangat kesal. Jika semuanya berjalan lancar, dia pasti sudah meruntuhkan Hotel Qinglong sekarang, dan bahkan menunggangi si jalang Gao Yunru di selangkangannya. Tapi orang aneh yang tiba-tiba muncul, tetapi menyelesaikan masalah ini dengan sangat sederhana sehingga tidak bisa diselesaikan dengan lebih sederhana, yang membuat Gao Tian merasa marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah beberapa saat, Gao Tian menatap salah satu bawahannya dengan mata serius, dan tiba-tiba berkata, cari tahu dari siapa dokter itu. Saya berhutang banyak padanya. Saya tidak bisa melakukan ini tanpa imbalan apapun. Beberapa bawahan pergi untuk melakukannya segera. Sisi lainnya, Li Fugui dan Janda Liu kembali ke desa.
Hari sudah malam dan cuaca cukup sejuk. Dalam perjalanan Li Fugui bertemu dengan orang bodoh, tapi sekarang kedua keluarga itu bermusuhan. Setelah kembali ke rumah, Li Fugui mengeluarkan 50.000 yuan dan memberikannya kepada Li Xiuling. Dia mencuci wajahnya dengan air dingin dan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di kota. Fugui, sesuatu yang besar telah terjadi di desa, tahukah kamu? Li Xiuling berkata dengan misterius setelah menyimpan uang itu. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, peristiwa besar apa yang bisa terjadi di desa kita?" Kepala desa Li telah meninggal, Li Xiuling berkata langsung. Li Fugui tercengang, kepala desa Li sudah mati. Bagaimana bisa? Apakah gigitan ular hitam besar begitu menakutkan? Tepat ketika Li Fugui hendak berbicara, Li Xiuling tersenyum dan berkata, "Fugui, apakah kamu lupa bahwa terakhir kali kepala desa Li digigit ular dan dikirim ke rumah sakit di kota? Dia sudah sekarat, dan sekarang dia sudah meninggal. Benar-benar selesai, Li." Suasana hati Fugui agak rumit. Dia tidak menyukai kepala desa Li. Tetapi itu tidak berarti dia ingin nyawanya diambil secara langsung. Su Wanwan juga ikut bersenang-senang dan berkata, "Sekarang saya mendengar bahwa para petinggi akan menurunkan pejabat desa mahasiswa, dan saya tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Apakah itu baik atau tidak?" Li Fugui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tertarik dengan masalah ini. Yang paling dia pikirkan adalah tentang Li Long. Sekarang kepala desa Li sudah meninggal. Ketika Li Long keluar dari penjara dan menemukan bahwa semuanya telah berubah, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tanpa sadar, setelah Li Fugui meracik obatnya, dia mengirimkannya ke gunung belakang. Ular hitam besar itu masih menjaga di ladang obat. Dia sudah 2 hari tidak melihat Li Fugui. Tetapi ketika dia melihatnya tiba-tiba, dia tampak sangat intim. Li Fugui menyentuh kepala ular hitam besar itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bajingan, kamu telah menjadi manusia. Jangan khawatir, sup obat hari ini sangat diperlukan." Ular hitam besar itu memuntahkan surat ular itu. Bahagia, dimanapun Li Fugui pergi, itu mengikutinya, seperti penjaga. Setelah membuat sup obat, Li Fugui mendapatkan beberapa bahan obat yang dibutuhkannya, lalu turun gunung. Keesokan harinya, Li Fugui sedang membuat obat untuk dirinya sendiri. Tetapi dia mendengar Li Xiuling berteriak, "Fugui, cepat keluar, seseorang sedang mencarimu." "Siapa itu?" Li Fugui sedikit bingung. "Kamu akan tahu kapan kamu keluar." Li Xiuling berteriak lagi. Li Fugui tidak punya pilihan selain meletakkan alat di tangannya, lalu berjalan keluar halaman. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang pria mengenakan jeans, kemeja lengan panjang, potongan rambut pendek yang rapi, dan sepasang kacamata hitam di luar gerbang. Wanita itu berdiri di sana. Begitu dia melihat Li Fugui keluar, wanita yang cakap itu segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan senyum lembut, "Hai, nama saya Bailin, dan saya kepala desa yang baru. Apakah Anda Li Fugui yang semuanya bicarakan?" Kepala desa yang baru, hati Li Fugui menegang, dan pada jam tangan, dia menyeringai dan berkata, "Halo, halo." Setelah berbicara, Li Fugui berjabat tangan dengan kepala desa baru yang merupakan seorang mahasiswa berjabat tangan. "Saya hanya merasa sangat aneh di hati saya. Desa Xiaoxi sebenarnya memiliki kepala desa mahasiswa yang sengaja. Hal ini seperti mimpi." Bailin tersenyum dan berinisiatif untuk mengatakan, "Fugui, saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang cakap di desa yang dapat melakukan segalanya. Sekarang Anda adalah orang pertama yang menanam bahan obat. Bolehkah saya pergi dan melihat ladang obat Anda?" "Tentu saja." Fugui menjadi lebih gugup, tetapi Bailin membuat permintaan yang sah, dan Li Fugui tidak bisa menolak secara langsung. Setelah merapikan halaman, Li Fugui mengambil sepanci sup, lalu membawa Bailin bersama dan berjalan menuju gunung belakang. Tapi dia sangat gugup, begitu ular hitam besar itu tiba-tiba muncul. Apa yang harus dia katakan?
Dan situasi di bidang pengobatan jelas tidak normal. Penduduk desa tidak dapat melihatnya, dan sulit untuk menjamin bahwa Bailin, seorang pejabat desa dari kota besar, juga tidak dapat melihatnya. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, Li Fugui hanya dapat mengambil satu langkah ke depan. Untungnya, setelah sampai di gunung belakang, ular hitam besar itu bersembunyi dengan cerdik dan tidak keluar. Bailin memandangi bidang obat Li Fugui yang sederhana, menyesuaikan kacamatanya, tersenyum dan berkata, "Fugui, bahan obatmu tumbuh dengan sangat baik. Apakah ada hubungannya dengan sup obatmu?" "Fugui, jangan salah paham, maksudku sebenarnya bahan obatmu bisa tumbuh lebih baik." "Ah, bagaimana aku mengatakannya?" Li Fugui menajamkan telinganya. Bailin berasal dari kota, tetapi pada saat ini, dia benar-benar berjalan ke bidang pengobatan secara langsung, mengabaikan kekacauan tanah, tetapi menjelaskan secara rinci, setiap tanaman membutuhkan suhu dan kelembapan. Jika Anda menanamnya seperti ini, itu sedikit sia-sia. Li Fugui tahu bahwa dia telah bertemu orang yang cakap. Dia mengambil kesempatan itu, dan segera bertanya, "Kepala desa, menurut Anda bagaimana ini harus dilakukan?" "Sangat sederhana. Bangun rumah kaca dan menanam bahan obat di rumah kaca adalah yang paling cocok, dan ada panen yang baik sepanjang tahun." Bailin menjelaskan. Li Fugui bingung dan berkata, "Kepala desa, gudang macam apa yang kamu bicarakan? Apa itu? Bangun saja gudang di atasnya." Bailin tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Fugui, apa yang kamu katakan sangat menarik, tapi apa yang kamu katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencoba membangunnya terlebih dahulu." "Oke." Li Fugui mengangguk. Di masa lalu, dia hanya ingin membangun sebuah peternakan untuk memelihara hewan liar, tapi dia tidak terlalu memperhatikan bahan obat Cina ini. Lagi pula, hasilnya bergoyang. Di sana, tidak perlu terlalu memperhatikan. Tapi hari ini, mengikuti kata-kata Bailin, Li Fugui langsung memikirkan banyak hal. Saat menuruni gunung, Bailin berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, kamu memberiku perasaan yang lebih baik daripada penduduk desa. Aku harap kamu bisa berhasil." "Terima kasih atas dorongan dari kepala desa." Li Fugui berjabat tangan dengan Bailin, dan setelah melihat Bailin pergi, dia merasa lega. Selesai. Tapi apakah rumah kaca benar-benar langka? Li Fugui awalnya berencana untuk memikirkannya selama beberapa hari lagi. Tanpa diduga, keesokan harinya, Bailin, kepala desa, datang ke pintu rumah Li Fugui dan berteriak, "Fugui, keluar." Li Fugui tidak punya pilihan selain berlari keluar dan bertanya, "Kepala desa Bai, ada apa?" Bailin melambai, berkata, "Fugui, aku tahu kamu tidak tahu banyak tentang fungsi rumah kaca. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke kota hari ini untuk melihat rumah kaca baru. Setelah melihatnya, kamu akan mengerti pentingnya rumah kaca." Li Fugui tercengang. Dia belum pernah melihat kepala desa tua Li mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi penduduk desa. Tetapi Bailin, kepala desa, baru saja menjabat selama 1 hari, dan memberi orang perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Fugui berkata dengan bingung, "Oh, bagus." Setelah mengatakan ini, Li Fugui tidak punya waktu untuk berganti pakaian, jadi dia mengikuti Bailin ke kota. Seperti ketenangan, Bailin memiliki sepeda motornya sendiri. Meskipun Bailin mengendarainya dengan sangat lambat, itu juga memberi Li Fugui pengalaman yang berbeda. Hanya butuh lebih dari 40 menit, Bailin membawa Li Fugui ke pusat pembibitan sayuran rumah kaca baru di kota, dan biarkan Li Fugui melihatnya dengan baik. Li Fugui hanya menonton selama beberapa menit sebelum dia dengan tajam memperhatikan bahwa sayuran dan buah-buahan di rumah kaca tidak hanya berukuran penuh, tetapi bahkan menghasilkan lebih banyak dari yang biasa dia tanam sendiri. Apa masalahnya? Apakah ini masalah suhu dan iklim? Li Fugui berpikir sejenak, dan membaca semuanya. Akhirnya, setelah melihat basis sayuran rumah kaca,
dia sudah percaya pada rumah kaca ini. Meninggalkan setelah pangkalan, Bailin bertanya sambil mengendarai sepeda, "Fugui, bagaimana? Apakah kamu ingin membangunnya?" Li Fugui melihat penampilan Bailin yang cakap, menggaruk kepalanya, dan berkata, "Kepala desa, saya ingin untuk melakukannya, tetapi saya tidak punya tanah, jadi saya tidak bisa melakukannya." Bailin segera berkata, "Fugui, jangan khawatir tentang itu. Saya akan mengoordinasikannya, tetapi Anda harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengontraknya." "Tidak masalah," kata Li Fugui tanpa berpikir diterima. Jika dia benar-benar dapat membangun rumah kaca untuk menumbuhkan bahan obat, dia bahkan tidak perlu merawatnya sendiri, dapat ditingkatkan dan membiarkan janda Liu dan yang lainnya membantu menyebarkan sup obat. Pokoknya ramuan sop obat ada di tangannya, selama tidak bocor, dia tidak akan khawatir ada yang iri dengan bisnisnya. Setelah kembali ke desa, apa yang dipikirkan Li Fugui, selain Bailin, kepala desa yang cantik, adalah efek sayuran rumah kaca pada bahan obat. "Fugui, aku sudah menghubungimu untuk semuanya. Besok, aku akan mulai membangun peternakan untukmu. Ingatlah untuk membayarnya." Lihat Liu Shan berlari mendekat. Setelah bertukar beberapa kata basa-basi, Liu Shan berkata lagi, "Fugui, ipar perempuanmu Jin Yi mengatakan bahwa anak itu tidak enak badan. Biarkan kamu pergi dan lihat besok." "Ah, bagus." Memikirkan Jin Yi, jantung Li Fugui berdetak kencang. Dia masih ingat kejadian ambigu terakhir kali. Karena saudari Jin Yi berani meminta Liu Shan untuk datang dan memanggilnya, itu berarti Liu Shan sama sekali tidak mengetahuinya, yang membuat Li Fugui merasa sangat lega. Keesokan harinya, pabrik pasir dan kerikil di kota dan seterusnya, seperti yang diharapkan. Mulai membawa material ke desa, Li Fugui membayar semua uangnya, dan kemudian melihat Liu Shan sedang memimpin sekelompok pekerja ke gunung belakang, siap untuk mulai membangun basis penangkaran. Melihat pemandangan ini, Li Fugui merasa aneh, tapi dia tetap pergi ke rumah Liu Shan. "Fugui, kamu akhirnya di sini. Mari kita lihat." Anak itu menangis sepanjang waktu. Yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa Sister Jin Yi datang kepadanya bukan karena apa yang dia pikirkan, tetapi karena anak itu benar-benar ingin melihatnya sakit. Malu dan kecewa di hati Li Fugui, dia memandangi anak Liu Shan, yang merupakan anak baptisnya, dan segera, Li Fugui berkata, "Tidak apa-apa, hanya flu, saya akan meresepkan resep untuk itu. Setelah makan selama beberapa saat, hari, itu akan jauh lebih baik." "Bagus, Fugui, terima kasih." Jin Yi terkejut dan bahagia, dan dia menarik Li Fugui untuk duduk, berkata, "Fugui, jangan pergi pada siang hari, tinggal dan makan malam bersama." "Saudari Jin Yi, ada hal lain yang harus saya lakukan. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, saya akan pergi dulu." Tidak ingin minum dengan Liu Shan sama sekali. Jin Yi melirik Li Fugui dengan heran, dan dia bertanya, "Fugui, kamu, apakah kamu tidak bahagia?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Jin Yi, ada apa denganku?" Jin Yi setelah berpikir sejenak, dia berkata dalam suara rendah, "Fugui, sebenarnya, aku datang padamu untuk satu hal lagi." "Ada apa?" Li Fugui senang, dan bertanya dengan sadar. Wajah Jin Yi langsung memerah. Tetapi dibandingkan dengan yang terakhir kali, itu jauh lebih baik. Dia meletakkan anak itu di tempat tidur dan berkata, "Kekayaan telah meningkat lagi. Kamu, tolong bantu aku." "Saudari Jin Yi, kenapa kamu tidak biarkan Liu Shan membantu Anda?" Li Fugui sedikit bingung. "Lagi pula, meskipun meningkat, selama Anda menghisapnya, Liu Shan dapat melakukannya untuk Anda. Mengapa Anda harus menemukan diri Anda sendiri, tanpa diduga?" Ketika dia bertanya, wajah Nona Jin Yi kesal berkata, "Fugui, apakah kamu tahu bahwa Liu Shan keluar setiap malam dan pergi berjudi sepanjang hari?" "Tidak mungkin." Li Fugui sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Liu Shan akan berjudi.
Saudari Jinyi menghela nafas dan berkata, Fugui tidak hanya berjudi. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di luar? Sekarang saya tidak memiliki banyak hubungan dengan dia lagi. Oke, Saudari Jinyi, lebih baik kamu berhenti bicara. Aku juga bisa membantumu, Li. Fugui banyak bersantai, dan tahu beberapa hal yang tidak diketahui tentang Liu Shan. Dalam suasana hati yang bahagia, dia memberi isyarat kepada Jinyi bahwa dia bisa melepas pakaiannya. Jinyi mengulurkan tangannya dan mulai membuka baju. Tapi dia hanya membuka kancing kedua. Dan sebuah suara datang dari luar berkata, "Ini rumah Liu Shan? Apakah Liu Shan ada di sana, Li?" Fugui juga sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar, dan dia hampir tidak bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Karena itu tidak lain adalah Bailin, kepala desa yang cantik. Saudari Jinyi panik, dan segera mengenakan pakaiannya dengan lebih cepat. Kecepatan setelah kembali dan memberi isyarat kepada Li Fugui untuk diam, dia keluar. Tidak lama kemudian, Nona Jinyi kembali, tapi kali ini dia membawa sekaleng susu bubuk ekstra di tangannya. Nona Jinyi berkata dengan gembira "Fugui, lihat, kepala desa kami memang dari kota. Dia perhatian dan bijaksana dalam segala hal yang dia lakukan, bahkan membawakan saya sebotol susu bubuk." Susu bubuk, Li Fugui tersenyum menjijikkan di dalam hatinya. Li Fugui berkata, "Saudari Jinyi, jika kepala desa sudah pergi, mari kita mulai, hampir." Lupa, Li Fugui mengulurkan tangannya dan mulai memijat Jinyi. Perlahan-lahan, beberapa suara dengungan aneh keluar dari mulut Jinyi. Hati Li Fugui terasa gatal tak tertahankan, dan jari-jarinya berangsur-angsur menjadi tidak jujur. Saudari Jinyi sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya merah, bulu matanya sedikit bergetar. Dia sama sekali tidak berani membuka matanya, tetapi menyetujui perilaku lancang Li Fugui. Saat tindakan Li Fugui menjadi semakin kejam, suara tangisan bayi membangunkan mereka berdua yang berada dalam keadaan disorientasi. Merasa bersalah, Li Fugui dengan cepat menarik tangannya dan berkata tanpa pandang bulu, "Saudari Jinyi, nak, anak itu menangis. Liu Shan harus kembali sekarang. Aku akan pergi dulu." "Fugui, jangan pergi dulu." Saudari Jinyi menggendong anak itu, dan ketika dia mendengar ini, hatinya langsung merasa enggan. Li Fugui berlari keluar dari rumah Liu Shan seolah melarikan diri. Dia menghirup udara segar, dan kemudian dia merasa jauh lebih baik. Sebelum kegugupan Li Fugui mereda, dia baru saja mengangkat kepalanya ketika dia melihat Liu Shan berjalan lewat tertutup debu dari kejauhan. "Fugui, bagaimana kabar anak ini?" Liu Shanyi langsung menyapa Li Fugui saat melihat Li Fugui. Li Fugui berpura-pura baik-baik saja dan berkata, "Ini hanya sedikit flu. Saya sudah meresepkan obat, dan saya akan baik-baik saja setelah minum 2 dosis, berbicara tentang hal lain." Li Fugui berpura-pura bodoh dan bertanya, "Liu Shan, anggur jenis apa yang kamu minum di malam hari? Kamu tidak boleh menemani istri dan anak-anakmu." Dengan senyum celaka, dia berkata, "Fugui, kamu tidak tahu itu. Ada kasino bawah tanah baru di kota. Ini sangat menarik. Tidak hanya kamu bisa berjudi, tetapi ada juga wanita. Apakah kamu ingin pergi? Ada kasino di kota." Li Fugui tiba-tiba memikirkan Lilong lagi. Tanpa diduga, setelah Lilong, sang pedagang, ditangkap, orang baru akan segera mengambil alih. Dan dari kata-kata Liu Shan, seharusnya lebih besar dan berbunga-bunga, Li Fugui diam-diam merasa tidak berharga untuk saudari Jinyi, dan berkata, "Liu Shan, kamu tidak menemani istri dan anak-anakmu." Li Fugui sedikit tergoda pada awalnya, tetapi memikirkan Li Xiuling dan Su Wanwan di rumah, dia masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Liu Shan menyemangati dan berkata, "Fugui, kamu bilang kamu sudah tua. Berapa banyak gadis yang masih bisa mengaturmu sepanjang hari?" Li Fugui hanya berpura-pura bodoh dan berkata, "Liu Shan, aku akan mencari kesempatan dulu, dan tunggu kesempatan sekarang, aku akan pergi bersamamu lagi." "Oke."
Ekspresi Liu San santai, dia menepuk bahu Li Fugui, dan berkata, "Ngomong-ngomong, biarkan aku memberitahumu, selama kamu pergi denganku, Anda pasti akan mendapat manfaat darinya." Dan setelah Liu San mengucapkan selamat tinggal, Li Fugui berjalan sepanjang perjalanan pulang. Dia sedikit bingung, mengapa Liu San sangat ingin dia pergi ke kasino. Tidak dapat memikirkan alasannya, Li Fugui berhenti memikirkannya. Tidak mungkin baginya untuk berjudi. Dia sekarang menghasilkan uang dari 2 bisnis bahan obat dan permainan liar lebih cepat daripada kasino. Keesokan harinya, kepala desa Bailin datang lebih awal lagi. "Fugui, ini adalah rumah kaca yang saya minta untuk dirancang oleh teman sekelas saya. Suhu, ventilasi, dan aspek lainnya telah dipertimbangkan. Jika Anda membangunnya sesuai dengan ini, tidak akan ada masalah sama sekali." Bailin mengulurkan tangan dan menyerahkan cetak biru kepada Li Rich. Li Fugui mengambilnya dan melihatnya, dan melihat bahwa berbagai data dan struktur di atas sangat detail dan profesional, dan sekilas terlihat bahwa orang biasa tidak dapat menggambarnya. "Kepala desa, terima kasih." Li Fugui mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa desa Xiaoxi di masa depan pasti akan sangat berbeda dari desa Xiaoxi sebelumnya. Bailin menjentikkan poninya, tersenyum lembut, dan berkata, "Fugui, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama karirmu dimulai di masa depan, kamu bisa memimpin penduduk desa di desa Xiaoxi untuk menjadi kaya bersama." Li Fugui segera berkata, "Kepala desa, Bai, Anda tidak perlu mengatakan itu, saya mulai dari desa Xiaoxi, bagaimana saya bisa menepuk pantat saya dan menyangkal orang?" Wajah Bailin memerah, dan berkata, "Fugui, jangan bicara tentang ini. Saya masih memiliki gudang besar ini. Saya menghubungi seseorang untuk Anda, dan saya membutuhkan 10.000 yuan untuk rumah kaca. Berapa banyak yang ingin Anda dapatkan terlebih dahulu?" 10.000 yuan masing-masing. Mengetahui bahwa Bailin tidak akan membohongi dirinya sendiri, dia tidak berencana untuk mencoba, tetapi menggertakkan giginya dan berkata, "Chun Zhang, karena kamu telah melakukan segalanya untukku, aku akan mendapatkan 10 lebih dulu." 10? Tanya Bailin, terkejut. Dia berkata, "Fugui, itu 100.000 yuan. Itu hanya uang untuk rumah kaca, tidak ada yang lain. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Uang dari bahan obat ini baru-baru ini. Uang 100.000 yuan masih bisa dikeluarkan." Li Fugui tidak ingin mengungkapkan kebenaran, jadi dia berkata dengan samar. Bailin merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Ya, aku akan membantumu ajukan pinjaman bisnis, bunganya sangat rendah, dan jumlahnya hanya 100.000 yuan. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda dapat melunasinya dalam setahun. Apakah kamu tertarik?" Hati Li Fugui sakit. Dia tidak menginginkan pinjaman semacam ini. Tetapi melihat bahwa Bailin dengan sepenuh hati memikirkan dirinya sendiri, akan buruk jika dia menolak. Li Fugui hanya mengangguk dan berkata, "Terima kasih orang kampung lama." Bailin mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, jangan perlakukan aku sebagai kepala desa, perlakukan saja aku sebagai teman, panggil saja aku Bailin mulai sekarang. Panggil aku kepala desa Bai atau semacamnya." Kedengarannya canggung. "Baiklah, Bailin, aku akan memanggilmu seperti itu mulai sekarang, Li." Fugui menggaruk kepalanya, dan memanggil langsung. Pandangan aneh melintas di mata Bailin, dan dia berkata, "Ya, karena kamu setuju, berikan aku kartu identitasmu atau sesuatu, dan aku akan memberikannya kepadamu dalam 2 hari. Setelah selesai, rumah kaca akan mulai bekerja besok. Aku akan mengambilkannya untukmu." Li Fugui kembali ke rumah, dan setelah berbicara dengan Li Xiuling, dia mengambil kartu identitasnya dan lari keluar. Sebelum pergi, Bailin berkata, "Fugui, ada juga masalah tanah. Kamu tidak perlu kontrak dengan pihak lain, orang-orang untuk tanah ini. Nah, bukankah ada tanah kosong yang luas di luar desa?
Anda bisa mengontrakkan tanah kosong itu. Itu akan bagus, Li Fugui menghela nafas lega. Dia tahu sifat orang-orang di desa dengan sangat baik. Begitu dia mengontrak tanah orang lain, dia mungkin akan meminta banyak uang, dan mungkin tidak mungkin untuk bernegosiasi selama setahun. Tanah kosong berbeda. Lin setuju, dan mereka bisa segera mulai bekerja sementara Li Fugui sedang dalam suasana hati yang baik. Dia diam-diam mengkhawatirkan dompetnya, tiba-tiba dia kehilangan 100.000 yuan, dan dengan puluhan ribu dari pertanian, jumlahnya tidak kecil. Bersambung.